Milanisti dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Runghan Force Milan. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pertandingan antara Manchester United menghadapi AC Milan, tim kesayangan kita. Dimana sebelum pertandingan tim kesayangan kita jauh diprediksi akan kalah mutlak daripada sang tuan rumah Manchester United, di mana tim kesayangan kita sangat-sangat tidak diandalkan. Bahkan tidak sedikit fans Milanisti justru pesimis ya atas laga yang mempertemukan MU dengan Milan. Namun di faktanya di pertandingan setelah dimulai, kita semua salah bahwa AC Milan bermain sangat luar biasa. Padahal Milan dengan setengah kekuatan dari timnya justru bisa mengimbangi bahkan merepotkan MU. Dimana dengan banyaknya pemain cedera yang tidak bisa membela tim kesayangan kita, AC Milan hampir menurunkan semua lapis keduanya, justru hanya tinggal Donnarumma, Kjaer, dan Kessie mungkin ya yang masih bisa dimainkan, Saelemaekers dan Leo. Yang lain bermain dari lapis kedua. Calabria juga sudah bisa dimainkan pada saat itu. Ya, boleh dikatakan hampir separuh, namun Milan justru bermain luar biasa dengan penguasaan bola, tidak kalah jauh dengan MU ya. Bahkan di babak pertama Milan lebih unggul, namun secara overall Milan menguasai 49% dan MU 51%. Dan Milan justru bahkan sempat mengancam dengan gol cepat dari Leo, namun sayang terjebak offside. Lalu Milan justru kembali mencetak gol oleh Franck Kessie, di mana menerima throw in dari Calabria ya. Namun dianggap handsball. Ini cukup kontroversi karena Franck Kessie tidak mengenai bola dengan tangannya, justru bolanya yang mengenai tangan Franck Kessie. Ini sedikit kontroversi, sebetulnya bisa diperdebatkan. Bahkan pemain MU tidak melihat bahwa itu adalah handsball. Justru VAR yang sangat kejam ya, namanya teknologi, tidak bisa ada negosiasi atau tidak ada kata ampun. Handsball dinyatakan tetap handsball. Bahkan sang wasit pun tidak melihat VAR, dia hanya mempercayai dari bisikan tim VAR yang ada. Namun dengan dianulirnya 2 gol dari Milan, justru pemain AC Milan yang rata-rata dihuni oleh pemain muda tidak menurunkan mental mereka, di mana justru mereka terus bertarung, semangat, dan bahkan di awal babak kedua mereka kecurian gol oleh si Ahmad ya. Justru hal itu pun tidak membuat para pemain Milan putus asa dan bahkan terus bertarung sampai peluit akhir. Dan terbukti di menit injury time babak kedua, Simon Kjaer menyamakan kedudukan dengan umpan dari Krunic ya, dari sepak pojok. Ini luar biasa. Dengan gol tersebut Kjaer menjadi pemain Denmark kedua yang mencetak gol untuk AC Milan setelah pada kala itu Jon Dahl Tomasson ya, waktu menghadapi PSV Eindhoven. Ya, ini hasil imbang yang bagus buat tim kesayangan kita karena kita bisa mencuri gol tandang. Dan tentunya nanti di leg kedua 19 Maret Milan akan menjadi tuan rumah. Dan di sana Milan hanya butuh hasil imbang 0-0 untuk masuk ke babak berikutnya. Tentunya itu tidak mudah. MU juga akan bermain habis-habisan karena tentunya mereka tidak ada beban, justru
yang perlu diwaspadai adalah tim kesayangan kita, karena kita tahu Milan apabila bermain di San Siro sering sekali mendapat kesulitan ya. Jadi ini cukup perlu dinanti juga nanti seperti apa. Ya, dari statistik yang kemarin memang Milan cukup menguasai dari laga babak pertama dan babak kedua. Mereka mencatatkan 15 shot dan MU hanya mencatatkan 7 shot. Ini luar biasa. Milan mendominasi. Dari 15 yang on target hanya 5 dan MU cuma 2 yang on target waktu itu, kalau tidak ada dari Martial ya, yang dapat ditepis oleh Donnarumma. Tetapi tentunya MU juga tidak tinggal diam saja. Ada beberapa banyak peluang di sana, tentunya dari sang kapten Maguire ya. Itu harusnya bisa 100% gol, namun dia menendang bola itu sehingga akhirnya membentur Mister. Apabila bola itu hanya dipantulkan saja mungkin hasilnya bisa berbeda, tetapi ya itulah sepak bola, apapun bisa terjadi. Dan perlu kita tunggu nanti di leg keduanya akan seperti apa. Tentunya akan sangat seru duel setan merah ini. Dan tentunya AC Milan tidak bisa menganggap enteng dan justru bahkan tampil dengan penuh beban ya menurut saya. Oke, sedikit itu ulasan dari pertandingan kemarin antara Manchester United menghadapi AC Milan dalam lanjutan Liga Eropa. Sekarang saya akan sedikit mengulas dan memprediksi tentang laga yang akan bermain dini hari nanti, di mana akan mempertemukan AC Milan menjamu tamunya Napoli. Ya, ini luar biasa, pertandingan besar, dan boleh dikatakan Milan lagi-lagi mengalami jadwal yang luar biasa dan lawannya juga tidak mudah. Setelah nanti menghadapi Napoli juga akan kembali menghadapi MU ya. Jadi memang jadwal Milan begitu padat. Para pemain muda Milan diuji di sini. Semoga pemain yang baru yang cedera cepat pulih ya. Ya, di pertandingan Milan menghadapi Napoli di pekan awal ya. Milan berhasil menang 1-3, di mana gol dicetak Zlatan Ibrahimovic 2 gol dan Jens Peter Hauge, di mana gol dari Napoli dicetak oleh Mertens ya. Semoga nanti di laga dini hari nanti Milan kembali memperoleh kemenangan, karena di kandang Napoli Milan berhasil menang besar. Semoga nanti di San Siro Milan bermain di kandang juga bisa menang besar. Ya, tentunya tidak mudah karena kita tahu head to head kedua pemain ini dua tim ini maksud saya dalam 5 pertandingan terakhirnya Milan menang 2 kali, imbang 3 kali, dan Napoli belum pernah menang dalam 5 pertandingan terakhirnya. Dan Milan sekarang berada di posisi kedua, sedangkan Napoli berada di posisi ke-6 dengan 47 poin. Tentunya Napoli akan bermain habis-habisan karena teknis dia hanya tinggal bermain di Liga Italia ya, setelah gugur dari Liga Champions. Lalu tentunya Napoli akan ngotot habis karena Napoli sendiri sekarang harus mengejar untuk tiket tentunya ke zona Liga Champions. Jadi otomatis Napoli akan bermain lepas nanti. Dan kita tahu performa 5 pertandingan terakhirnya dari Napoli, dia mencatatkan 3 kali menang, seri 1 kali, dan kalah 1 kali. Berbalik dengan tim kesayangan kita AC Milan, dalam 5 pertandingan terakhirnya seri 3 kali, menang 2 kali, dimana Insigne menjadi top skor dari Napoli dan tetap Ibrahimovic menjadi top skor dari AC Milan. Tetapi namun sayang Ibra masih mengalami cedera, sedangkan Insigne masih on fire dan sekarang dia sudah mencatatkan 13 gol, hanya selisih 1 gol dengan Ibrahimovic. Ini menarik, perlu kita tunggu pada dini hari nanti pukul 02.45, di mana Milan harus tampil apik
dan tetap menjaga tren positif di mana kemarin berhasil mengalahkan Verona, menahan imbang MU, dan semoga nanti bisa bermain cukup bagus dan meraih poin untuknya untuk menjaga jarak dengan Inter dan Juventus tentunya ya. Karena kita tahu Juve telah tergusur dari Liga Champions, dikalahkan Porto kalau agregat gol ya. Jadi otomatis Juve juga tinggal fokus di Serie A. Jadi ini semakin bahaya untuk AC Milan bahwa ada dua tim yang mengapit Milan ya. Inter sudah fokus di Serie A, Juve juga sudah fokus di Serie A. Dan Atalanta juga menyusul kemarin. Dia berhadapan dengan Spezia, menang 3-1, dan Lazio pun menang 3-2 atas Crotone. Jadi memang Milan harus betul-betul fokus, memecah fokusnya, tetapi supaya tetap bisa menjaga performa terbaiknya. Ya, untuk prediksi line up yang akan diturunkan menurut saya tentunya di penjaga gawang tetap Gigio Donnarumma, dan di bek kanan kemungkinan di sana akan diturunkan Kalulu karena Calabria pada laga menghadapi MU sempat ditarik keluar, sepertinya agak sedikit cedera. Lalu di center back Simon Kjaer kemungkinan akan tetap diturunkan, dan Romagnoli kemungkinan yang akan mulai diturunkan. Dia sudah ada kabar udah mulai agak pulih ya. Lalu di sektor bek kiri kemungkinan Theo Hernandez juga sudah ada kabar mulai pulih. Lalu di pivot tentunya Franck Kessié, ini luar biasa, dia bermain bagus kemarin menghadapi MU tanpa kenal lelah. Dia tahu-tahu di depan, tahu-tahu di belakang, bahkan dia sempat jadi playmaker untuk menggantikan posisi Brahim Diaz. Dan dia di situ juga bermain bagus, tetapi juga tetap menjaga pertahanan luar biasa Franck Kessié. Kessié kemungkinan akan ditandemkan dengan Sandro Tonali dan mengistirahatkan Meite. Lalu di sayap kanan kemungkinan masih Saelemaekers yang akan diturunkan. Lalu di tengah kemungkinan masih mempercayai Radek Krunic yang akan diturunkan nanti. Dan di sektor sayap kiri Ante Rebic kemungkinan akan diturunkan, dia juga kabarnya sudah bisa dimainkan. Dan di depan tetap masih mengandalkan Rafael Leao. Semoga Leao bisa mulai mencetak gol dengan posisinya sebagai target man, karena dia belum mencetak gol sejauh ini. Dengan posisinya itu memang dia bukan posisi idealnya, tetapi kita harapkan dia bisa mengemban tugas dari Ibra untuk sementara ini ya. Ya, itu prediksi line up yang akan diturunkan, dan prediksi skornya menurut saya Milan akan menang tipis saja, nggak usah banyak-banyak, 2-1. Buat kalian para Milanisti yang punya prediksi skornya atau line up-nya menurut kalian, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan channel ini. Dukung terus tim kesayangan kita. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like dan share kepada Milanisti dimanapun kalian berada, supaya kita bisa tetap mengulas tentang AC Milan bersama-sama. Oke, sekian dulu ulasan dan prediksi dari saya. Sehat terus buat kalian, teriak terus Forza Milan. Saya Runghan, pamit.